Tapi dalam satu hadis dari Ibnu Hibban juga dari Abu Dawud, yaitu bolehnya seseorang membacakan Yasin kepada orang yang sakit keras. Iqra'u Yasin ala mautakum. Ini dalilnya. Bacakan Yasin ala mautakum kepada yang mau meninggal. Jadi membacakan Yasin teh bukan kepada yang sudah meninggal. Karena dalilnya juga Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin kepada orang yang mau meninggal. Mautakum di sana dikatakan dalam tafsir hadisnya adalah al-muhtador dalam syarah hadisnya, yaitu orang yang menghadapi kematian. Asallahu ayyukhafifa inda khuruji ruhihi. Mudah-mudahan dengan dibacakan Yasin itu Allah memudahkan ruhnya apa? Keluar. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tapi ngajina tahsin. Entah ngajina teh tahsin. Oh, Yasin terjadi maut teh. Ah teh ngaji nu bener atuh. Ngaji asal-asalan, ngajinya lu bagus. Ya. Ini la ilaha illallah apa? Talqin. Ya, orang yang sakit cukup apa ditalqin di sebelah kanan ya? La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak usah terus. Atau baca Yasin. Ya, jangan apa? Udah 3 kali udah. Orang yang sudah begini teh jangan diajak sholat. Kita masuk diajak sholat. Ayah sholat ya sama mama. Sok mama bimbing. Sok takbir Allahu Akbar. Lucu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rufi al-qalam min salasin. Ini sudah diangkat kewajibannya oleh Allah. Ya, orang yang koma sudah diangkat kewajibannya, tidak usah sholat. Nggak usah. Paling juga nunggu di sholat. Mun maut eta oge. Talqin itu la ilaha illallah, ya. Next. Nah, apa yang terjadi ketika akhirnya jenazah itu apa? Meninggal. Ya. Yang pertama yaitu apa? Tagmid. Yaitu menutup mata. Sambil berdoa. Ya. Fa inal ain tatabi ar-ruh. Karena sesungguhnya apa? Jenazah itu mata itu ngikutin apa? Ruh keluar. Ha, matanya ke atas. Langsung ditutup. Ya. Dan nutupnya tuh jangan gini, tutup. Gini. Alah muka tutup gitu, jangan. Atau kita nutup kieu, teng enggak ada. Ditahan. Ditahan gini. Ditahan sama ini nih, 2 ini tahan gini. Sambil berdoa Allahumma gfir, sebut namanya. Ya. Next. No. Allahumma gfir, sebut namanya. Allahumma gfir Dian, Eti, Wawan, Sunyoto, Supriyadi, bebas lah ya. Allahumma gfir Wawan, warfa darajatuh fil mahdiyin, gitu kan. Sampai beres doa baru dibuka matanya apa? Insya Allah apa? Nutup. Jadi mata itu kalau sudah gitu tidak ada apa? Buka lagi. Tapi kalau sudah kelamaan susah ditutup, paling meletet sakit kita. Tapi tetap nutup. Cuman apa? Meletet setengah kita. Teh hirup maut gitunya. Itu maka segera. Kemudian hal yang sering pertanyaan, gimana ayu apa? Pakai bukan namanya KB yang di dalam spiral misalkan. Bagaimana gigi palsu? Nah, itu suka banyak yang bertanya. Makanya pengetahuan kita kepada keluarga itu harus paripurna. Ini baru meninggal, langsung cabut gigi palsunya yang ditempel. Maut cabut. Karena kalau sudah 1 jam nggak bisa dicabut, Pak. Ya sudah keras 1 jam ini. Gigi gimana nyabutnya?
ini kan nggak bisa, ya gigi palsu, ya kalau gigi tidak bisa dicabut tidak boleh dicabut, ya gitu. Pen, ya. Tidak ada istilah di masyarakat bahwa tidak boleh ada yang nempel di badan, yes, keliru. Gimana yang ring jantung, gimana yang di pen, itu kan nggak bisa yang transplantasi ginjal. Oh ya ginjal nu batu itu menang ya. Ya Allah nyarekan itu dibuka deh ya, ya nggak bisa. Ini pemahaman itu keliru, ya. Ini mendoakan mayat, ya dalam keadaan sambil ditutup, ya ditutup. Next, menutup jenazah. Nah, jenazahnya ditutup yujarid. Ini posisinya memang seperti ini atau kepalanya di sebelah sini? Oh, gini aja lah, nggak apa-apa. Nanti ke sana. Kalau disolatkan, ditutup kemudian yujarid. Yujarid itu langsung langsung dipelorotin baju, langsung dipelorotin. Dalam keadaan tertutup sini. Kebetulan ini sampingnya samping kebat, pas pisan. Gitu. Jadi orang Indonesia itu luar biasa ya, sampai bikin yang seperti ini. Teka pikiran ke orang Amerika, Australia, kan, ke orang Rusia, nggak kepikiran bikin yang gini. Nah ini luar biasanya orang Indonesia, ya. Tapi apapun itu yang namanya kain bebas ditutupi, tidak harus dengan ada apapun kain yang bisa menutupi mayat, ya ditutupi lah. Oh pendukung Persib, wah cenaku iya naon. Ku bendera Persib teu naon, bebas ya. Oh ieu mah cenah orang PDIP beureum aya simu ayo. Aya mundingan, aduh. Ya. Tong kituan mentong aja kitu-kitu teuing malah ya. Ini bebas. Dalam keadaan seperti ini, jenazah yang pertama diperintah oleh Rasul adalah menutup auratnya. Tidak sampai boleh terlihat auratnya. Jadi ini dalam keadaan ditutup sekali lagi apapun. Wah cenah pengin ditutup sama kain ihram, boleh? Boleh ditutup dengan kain ihram? Gak mungkin. Kain ihram itu adalah kain yang dipakai ketika umroh, disebutnya kain. Kalau sudah ke Indonesia, ya duka, anduk, spray, ya macam-macam, ya. Jadi ditutupi oleh kain bekas ihram boleh. Tapi kalau ditutupi kain ihram tidak mungkin. Ya, kecuali yang meninggalnya di Arab ketika umroh, maka dia dikafani dengan kainnya dan tidak boleh ditutup kepalanya. Jadi kainnya itu orang yang umroh, ibu pernah lihat Pak meninggalnya bisa gini. Jadi kepalanya tidak boleh ditutup segini. Kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu mah tetap pakai kerudung, ya kerudung. Next. Ini setelah kematian baju kita ini berapa semeter Pak? Semeter ini kainnya bagus ini. 500 semeter ini. Ya. 12.500 semeter dikali 7 atau 8 ibu-ibu 100.000. Ini cuma 100.000. Ya. Mobil kita paling Grand Max lah. Grand Max di sini biasanya. Ya Grand Max, EPV atau mau lebih dari sana lah. Mobil kita teh nanti. Walaupun sekarang kita punya CR-V Prestige. Kijang Reborn. Mawat mah Grand Max hadirin ya. Tong gaya lah. Tong gaya, gaya BMW. Murid saya itu mobilnya Lamborghini 13 miliar, punya 3. Maut Grand Max hadirin. Ya. Itu kendaraan kita keranda. Itu keranda itu bukan begitu asalnya. Nanti ada cerita keranda itu, ya. Coba bawa keranda. Nah, itu jangan dipisah. Ya, harus disatuin. Coba bawa keranda. Berarti yang dibawa itu kerandanya dibawa.
Tapi kalau di Saktah bawa ke Randa, bawa apa ke Randa? Rumah kita, rumah kita cuma apa? 2 kali 80. 2 kali 80. Ya, kayak tadi kan nggak bisa gitu kan. Karena memang menguburkan itu bukan begini posisinya. Mengubur itu posisinya gini. Jadi jenazah itu dibawa gitu. Ini bukan gini. Kalau gini masih susah. Kumah nilep lagi kumah turun. Cingogo susah, betul kan? Karena harusnya gini, nguburin teh ke pinggir. Nah, gitu. Itu teknik, ya. Dan jangan banyak-banyak, 2an weh. Ieu mah 3 aja bagar gede. Waduh. Susah itu. Kan naik ke luhur gitu. 2an saja. Kalau saya berdua saja. Ya. Dan biasanya sok ieu kata. Kanu cangkeng. Ya. Biasanya kalau sudah nguburin teh sok nyari nu kieu tah. Tetepokan, aduh. Karena apa? Karena selama ini kita keliru dalam nguburin. Karena selama ini kita keliru, jadi kita teh nguburin teh kumaha tukang gali, biasanya mah Pak di dia simpen cenah jenazahna, gampang saya. Pada di sini, apalagi kalau dikubur di Cikutra, kebalikan dari sunnah. Sunnah itu kepala dulu. Di Cikutra mah ke apa? Kaki dulu. Karena kuburannya bekas-bekas. Karena kuburannya bekas, kurang berarti digali ke sana. Digali ke kuburan lain. Jadi kaki heula masuk. Kayak itu teh kepala orang di sana teh. 20-30 tahun dikubur itu ada yang baru ditejeh, Pak. Duh, saya 30 tahun saya ngageugeuh kuburan. Karek aya nu nejeh ya jelema sa. Itu jauh dari sunnah nguburin pun. Tidak pakai lahad, gimana cara nutupnya gitu kan? Gimana cara masukinya? Perhatikan banyak hal yang perlu kita perbaiki. Contoh, setiap saya ke kuburan saya suka nunggu. Coba, dari setiap orang yang masuk ada yang nggak salam. Kemarin saja saya nguburin jenazah, gegedean provinsi, itu orang masuk ke kuburan, saya perhatikan tidak ada satupun yang berdoa. Arasupe ki ngaroblok. Kamarinya 2-0 bener lah hujan oge meunang we. Naik we problem jeung Arema engke rame. Ngobrol Persib. Bener kan? Ibu-ibu ngobrol arisan kan. Harusnya kan begitu masuk kuburan teh diam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa insyaallah nahnu bikum lalahikun nasallallahu alana wa lakumul afiyah. Amin. Dijawab itu sama apa? Waalaikumsalam. Ada yang di kuburan. Nah kalau ibu bapak masuk tes sampai di Cirian, tuh tak orang mana Jayapuranya, tinggal di Cirian. Kita jelema can mendatang di kadi orang cekek, dulu kan? Itu. Kadang-kadang dalam hal ini kita masuk kuburan pakai sendal, itu kan karena sendal itu dibuka, tapi kita mah di saparatu biasa di pinggir kan. Jenazah lagi dikuburin kita pada berdiri, gitu kan? Orang lagi duduk. Jenazah lagi digali, kitanya duduk, padahal dilarang gitu. Ya. Tidak boleh duduk sebelum jenazah dikubur itu. Tapi kita mah duduk, ngarokok. Wah, ya kapan? Sepaer, itu bener ya Allah. Masya Allah. Ya, ini banyak yang perlu kita perbaharui. Nah, ini setelah kematian kita. Next. Akhirnya penantian panjang di dalam kubur. Ya. Siapa yang menemani kita, Ibu? Enggak ada. Ya. Idza mata ibnul adam in qata amaluhu ila min salasin. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholih yadulahu. Bukan doa anak soleh. Nih, keliru nih. Keliru ngebahas hadis. Ya. Bahwa kalau anak Adam mati itu tinggal 3 saja. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh, bukan doa anak soleh. Dengerin. Au waladin solihin yadulahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Jadi yang disebut dengan jariah itu ketika kita mempunyai anak soleh, bukan doa anak soleh. Keliru kita nih bahas hadis selama ini. Saya ngobrol dengan salah seorang syekh ahli tafsir hadis mengatakan, ini kekeliruan orang Indonesia. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Padahal bukan doa anak soleh yang mengalir itu.
adalah pahala membimbing anak kita jadi soleh. Selama anak kita berdoa, beramal, baca Quran, maka pahalanya ngalir ke. Kalau cuma doa saja mah itu kan tidak setiap orang tiap hari ngedoakeun teh anak teh. Kadang-kadang mah lupa, tidak mengalir sayang dong. Ini. Next. Lewat saja ini menggapai husnul khotimah, banyak taubat, jangan banyak angan-angan, zikir sepanjang hayat, banyak berdoa. Doanya di surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu kata Ibnu Katsir, itu doa bagi kita yang mau meninggal husnul khotimah. Ya, husnul khotimah. Doa itu. Nanti Allah akan kirim apa? Malaikat rahmah. Ya, mengirim malaikat rahmah. Ala takhafu wala tahzanu. Janganlah kamu takut dengan kuburan. Wala tahzanu, jangan bersedih dengan keluarga yang ditinggalkan. Ibu kita ninggalin anak tejarelas. Ka masjid tara, ngaji tara. Kumaha anak-anak kita teh, ya kan? Gimana mau mendoakan? Wong ka masjid ge tara, salat oge sok dilihat di kamarnya. Terus saya napa sholat mah henteu. Ya kan? Kalau kita tidak membimbingnya, ya kan? Apalagi nanti kalau kita meninggal, anak-anak kita niyah enggak, ribut cari warisan enggak. Kemarin saya baru ngeberesin warisan 16 miliar di Cigadung. Wah, riweuh. Ini sudah meninggal, ini anaknya. Ini gimana Pak? Ini udah nggak ada kok. Ini meninggal tinggal ada cucunya. Cucunya sekarang di Toronto. Gimana tahu nggak bahwa itu teh hartanya? Nggak tahu, liar pokoknya. Sebelumnya 920 juta ngebagi-bagi, riuh rame keluarga teh. Ya. Yang terakhir kemarin profesor, salah seorang guru besar UPI. Ini saya datang ke rumahnya malam kemarin. Pak Ustadz ini gimana? Harta di Sabah 16.000 meter, di Jakarta 20.000 meter. Di Medan 120.000 meter. Ngebaginya gimana Pak Ustaz? Mana orang yang dibaginya ini kemana? Udah nggak ada. Ada juga cucunya. Cucu nanti udah cerai, menikah lagi, punya anak lagi 4. Alah liur kieu udah. Geus we kieu jang abi we gampang beres. Bapak mau liur jang abi we tanahna beres. Sampai kalieur ngabagi. Sampai saya yang satu mah saya duhur sampai beres-beres setengah 10 malam ngebagi waris. Udah harus dikumpulin, diceritain dulu, ngadongeng heula ka keluarga teh. Ngadongeng heula, oh gitunya. Gimana tuh saya sudah dapat harta selama ini, punya adik saya yang sudah meninggal, punya anak gak punya anak gimana ya, bingung. Ya, ini penting. Jadi ketika kita meninggal teh sudah selesai itu teh di keluarga kita teh. Ya. Yang sampai ribuh di kuburan nanti. Memandikan, mengkafani, mensolatan, menguburkan. Kita akan siap dulu menyiapkan hal-hal untuk memandikan. Kain kafannya nanti terakhir kita memandikan dulu. Siapkan minyak fora. Minyak fora, pengharum tubuh. Minyak fora. Ini banyak yang keliru. Ini teh suka diencerot-encerot karena kain kafan, bukan. Ini teh untuk melumuri seluruh tubuh mayat sampai habis. Ya, namanya pengharum tubuh. Ini teh harum, sebetulnya judul juga pengharum tubuh. Bahkan disebut di sini ayau dekologne. Jadi ini apa? Pengharum tubuh lah gitu. Jadi kalau bapak ibu sudah mandi, pakai ini. Kearisan, bubar di arisan. Nah kalau ini mah dari kaca lebih mahal. Tapi biasanya, aduh ini pecah. Biasanya kalau pingin minyaknya harum, minyak yang biasa kita gunakan aja. Bapak punya minyak apa di rumah, ibu? Ya. Oh ini suami saya mah Pak Ustadz biasanya juga pakai Jaguar Fiction, Calvin Klein, pakai apa? Egner, bebas lah pokoknya nama ya. Gimana tuh? Ada juga suka yang pakai tradisional, pakai minyak nyong-nyong. Yang putri duyung. Itu tidak disarankan. Pertama, kesininya apa nggak enak.
kemudian baunya cepat hilang. Saya sarankan beli di ujung Berung sebesar segini nih. Ini buat DKM sini beli nanti segini minyak melati. Itu harganya 35.000 segini untuk 10 mayat. Itu kalau dilumuri dengan minyak itu dari pagi sampai sore itu mayat itu harum. Apa? Mayat itu apa? Fresh, mayatnya fresh. Ya, kalau ahli pengajian itu kan, ahli ngaji yang rajin ke masjid itu minyaknya yang harum-harum. Nutara ke masjid, gotong royong tara, arisan henteu, itu mah minyak duyung weh. Barus ini belinya tuh yang segini nih, gedenya nih. Yang gede segede gini. Ini mah jangan rencet begini. Yang gedenya segede gini nih. Gede yang segede gini. Ditumbuk yang benar-benar halus. Karena prakteknya itu akan saya jelaskan sesuai dengan sunnah. Karena banyak yang keliru dalam praktek kapur barus. Gimana sih kapur barus teh? Kita mah disiram-siram, dah bukan begitu prakteknya mah. Ya, bukan. Ini di apa? Ditumbuk halus, disimpan ke piring lah satu, yang sisanya masuk ke ember. Nah, si ember itu airnya bukan segini, airnya itu cuma segini. Air cuma segini nih, 1/4. Masukin kapur barus yang banyak. Nah, gimana prakteknya nanti kita praktek. Ya, ini persiapannya ya. Kaos tangan, ya, udah pasti. Ya, ini meskipun ada yang gini, saya nggak pernah pakai yang gini. Ini nggak efektif. Efektifnya langsung sama kapas untuk membersihkan itu. Ya, ini apa? Geteken, mayit itu getek, mayit itu teh. Siapin bubuk cendana. Ya kan? Kemudian sabun, jangan sabun ini. Saya bawa gini teh untuk diperlihatkan. Ini jangan pakai sabun ini. Pakai sabun cair aja yang ada di rumah. Karena biasanya kalau sudah pakai ini yang kepakainya cuma sedikit, paling 0,1% kepakainya. Ya kan? Disimpan di tempat mandi kita, ketahuan sama keluarga. Apa hubungannya coba sabun aja ngagiri bide gitu hadirin. Gunting kuku, sisir, ya, penitih, ya. Kalau saya selama ini tidak menyarankan pakai samak. Pertama tidak ada dalilnya. Yang kedua lebar. Samak itu harganya 72.000. Samak itu harga 72.000. Mendingan pakai di luar sini botram. Pakai botram, pakai makan-makan bareng di luar di sana. Akhirnya sekarang ditutup pakai mayit, dibawa ke kuburan, dikubur. Buat apa tuh? 72.000 itu. Sayang. Biasa aja mayat mah. Bawahnya sama apa saja juga bebas. Nggak harus sama apa? Sama tikar. Itu tikarnya tikar pandan mahal. Sayang. Ya, biasa aja, biasa aja. Nah ini contoh minyak nyong-nyong. Nah ini tara ke masjid, tara ngaji, tara arisan, tara gotong royong. Warga teh kadang-kadang riweuh. Ka masjid tara tapi mun maot mah riweuh. Tetangga nu riweuh teh. Betul tidak? Nah tangga tara, arisan tara, tapi pas maot mah saha nu ngurus? Tetangga. Jangan sampai di Sukaresmi tidak pernah bertetangga, tapi saya mah beunghar atuh dah, rumahnya pak paling gede di Sukaresmi. Meninggal jam 8, saya mandikan 4:30 sore. Tidak ada satu pun tetangganya yang datang takziah. Begitu saya datang ke sana, Pak Ustadz mau kemana? Ngaibakan eta? Nu eta nu biru. Sina mandi sorangan Pak Ustadz jelema kitu mah. Kumaha mandi sorangan? Saya memandikan sama istrinya berdua.
Berdua saya memandikan sama istrinya, nggak ada tetangga yang mau datang. Eta jelema pika sabeuleun Pak Ustaz cenah. Begitu. Di Dago pojok itu ada meninggal usia 37 tahun maut setelah mukul ibunya. Subuh-subuh nggak sholat, minta rokok nggak dikasih, dipukul ibunya sampai sobek. Setengah jam Allah kirim malakul maut. Meninggal cumpalik ini seperti ayam di kebun tetangga, penuh dengan tanah, nggak ada yang berani deketin. Akhirnya nelpon saya, Pak Ustaz Hari kesini dong. Ya, waduh, itu orang mati nggak bergerak loh. Lima masjid nolak, dibawa ke Baitur Rahman ditolak, At-Taqwa tolak, dibawa ke ujung ke tempat pemancingan ada masjid ditolak, dibawa ke kakak iparnya ke Tubagus Ismail ditolak, nggak ada yang mau mandiin, ngeri, ya. Akhirnya saya urus, saya kafani, dan masya Allah yang nganternya apa? Wah, 6 orang. Sebaik-baiknya di komplek ini, di masjid ini nyiapin apa? Shower. Dia tinggal ditempel, bukan selanya, showernya. Jadi begitu masuk ke rumah, mana yang meninggal, masukin shower sampai shower, biar rata bersih. Apalagi pas lagi keramas itu ya jenazah itu, kayak shower ya. Nah, sudah siap semuanya. Barulah kita apa? Mandikan. Terutama siap kafan dulu. Kalau kafannya sudah dibentang baru dimandikan. Bagusnya 2 tim. Yang satu nyiapin itu yang ini. Jadi apa? Mandikan. Yang tim 2 apa? Nyiapin kain kafan. Ya, sendiri juga bapak-bapak ibu bisa kapan mas. Set udah beres ya. Yang penting apa? Panjangnya pas ya. Panjang itu 2,30 meter lah. Biar agak panjang dikit. Kalau kelebihan kan nanti dilipat gitu ya. Jangan sampai 2 meter kemudian kurang. Di kepalanya kelihatan, gitu kan? Gimana coba? Dan tidak boleh ditambal. Gitu kan? Kalau zaman Rasul ditutupi sama apa? Sama jerami. Ditarik ke atas, kakinya nolol. Ditarik ke bawah, kepalanya apa? Kata Rasul, tutup wajahnya, ditutup wajahnya karena kakinya masih nolol, ditutupan sama jerami. Itu kan mau kan nggak elok kita di sini ya. Waduh, pakai jerami. Ini orang hidupnya pakai CRV, itunya pakai jerami. Ngeri sekali. Ya. Ya. Pertama, jenazah itu harus dalam keadaan tertutup. Tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh. Jadi harus dalam keadaan apa? Tertutup. Next. Nah, memandikan siap. Tempat memandikan sudah ada di sini kan, ya. Sebaik-baiknya nanti bikin tempat memandikan kalau ada rizkinya, tempat memandikan itu yang ininya datar kayak gini. Tinggal bolong-bolong aja gede. Di bawahnya tetap lengkung gitu. Kan ini datar, ini lengkung gini tetap. Jadi nanti ngafanin teh di sini. Di tempat memandikan, mengkafani gitu. Efektifnya gitu. Jangan riwo udah mandikan gotong, gitu kan. Gotong lagi, bulak lagi, gitu kan. Gitu kan, dikafani digotong lagi. Tapi kalau tempat memandikannya seperti gini representatif itu, ya saya di rumah bikinnya gini. Jadi ngafanin juga di sini aja. Tidak harus dibawa bulak balik ya ke ruangan, balik lagi ke tempat memandikan, gitu kan. Gitu. Apalagi di jalan yang SMP Muhammadiyah itu Kadipaten ada sebuah masjid, saya juga ngisi pelatihan di sana. Itu ada sebuah tempat masjid dikosongin khusus untuk mandiin jenazah. Jadi semua jenazah dimandikan di sana, dikapani di dalam sana. Gitu. Jadi apa? Efektif. Gitu. Meskipun menyolatkan tidak harus di masjid. Ya kan? Kalau kita mah kepikiran sholatnya harus di masjid jenazah. Padahal zaman Rasul, sepanjang hidup Rasul, menyolatkan jenazah selalu di luar masjid. Sekali lagi,
Sepanjang hidup Rasul menyolatkan jenazah di luar masjid, bukan di dalam. Hanya satu sahabat saja yang pernah disolatkan di dalam masjid karena sesuatu hal, namanya Suhail al-Bayado. Suhail yang warna kulitnya putih sekali itu disolatkan oleh Rasul di dalam masjid. Kata Aisyah, wallahi aku pernah melihatnya, Suhail disolatkan di dalam masjid. Selain itu Rasul menyolatkannya di luar masjid. Makanya kenapa di Masjid Nabawi itu ada di mihrab ini, kalau sudah sholat kan imam pergi ke sana, itu ada pintu. Nah di sana itu tempat menyolatkan jenazah. Kalau di Mekah kan tidak disolatkan di depan sana, tapi di pintu Safa Marwa, di luar lingkaran nyolatin itu. Jadi kalau disolatkan di rumah teh udah cukup, itu teh sudah sunnah itu teh. Kan sudah pingin di masjid, itu nggak usah. Udah teraka masjid, mana oke. Ada orang tidak pernah ke masjid, tiba-tiba dia berada di depan masjid, hebat kan? Hebat. Teraka masjid tapi suatu saat dia hijrah dan sholat di depan. Sampai imam masjid juga di belakang dia. Ternyata diisolatkan hadirin. Setelah yujarid, buka hati-hati, walaupun ibu-ibu dengan ibu-ibu tetap tidak boleh apa? Melihat. Next. Tidak boleh apa? Melihat. Suami boleh memandikan istrinya. Itu sunnah Rasul dengan Abu Bakar itu ngobrol. Hei Aisyah, jika kamu meninggal aku mandikan kamu. Gitu kan? Abu Bakar juga, kamu meninggal aku mandikan. Aku duluan, kamu mandikan aku. Jadi nanti kalau ibu meninggal, minta bapak yang mandiin. Pak, mama kemawat sebagai bukti bebek ke Aai. Mandiin Aai sama ayah ya, siap. Itu dimandiin sama suaminya. Itu sunnah itu. Sunnah. Tapi kalau nggak kuat jangan. Kalau nggak kuat jangan. Ya. Tidak boleh anak laki-laki memandikan ibunya, dilarang. Kalau kita masuk kariweh, wah ikut. Anak perempuan ikut memandikan bapaknya, riweh, tidak boleh. Dilarang. Biarkan saja orang yang memandikan di dalamnya, ya. Itu. Kebutuhan air mengalir. Itu apa lagi? Ember, kemudian apa? Sabun, ya. Sabunnya tidak rekomendasi itu ya. Next. Kapur barus. Nah ini kapur barus, kenapa dikasih kapur barus? Ini sunnah Rasul. Waj'alna fil akhirah kafuron au syaimin kafur. Dan jadikanlah di akhir memandikan itu dilumuri. Nah dilumuri. Dilumuri dengan kapur barus, bukan dibanjur dengan kapur barus, bukan. Dilumuri nanti kita lihat. Next. Sampo lah nggak usah, sama sabun saja ya. Jadi nggak usah ada sabun, sampo nggak usah. Nanti kan si ini dikeramas sama sabun aja, sama sabun cair ya. Nggak ada selama ini saya memandikan jenazah itu protes, Pak Ustadz ulah sok heras nggak ada. Gunting kuku, itu kalau kukunya para ranjang dipotong, dikemanain, kukunya dibuang. Dia cek orang Sunda mah lamun teh dipicen sok jadi kicak-kicak cenah kalau luar. Slieur deui wae. Sisir, sunnah perempuan nanti disisir. Nanti kita praktek. Terus kaos tangan, kemudian masker. Jangan lupa kalau disediakan oleh masjid, sediakan celemek. Celemeknya yang boleh sekali pakai atau apa? Yang bisa cuci udah boleh gitu. Kalau di rumah sakit itu langsung buang. Yang celemeknya yang pakai langsung buang. Nah, next. Igsilnaha salasan au khamsan au aksan min dzalik. Mandikanlah jenazah itu 3 kali, ini sunnahnya. Ini teks hadisnya juga begitu. Mandikanlah jenazah itu 3 kali, au khamsan atau 5 kali, au aksan min dzalik in ra'aituna dzalik, atau boleh lebih dari 5 jika memang jenazahnya masih kotor. Dakina hese pisan. Barulah saat itu dimandikan dengan air panas. Jadi sunahnya memandikan itu dengan air dingin. Cuman kalau jenazahnya
dakina kandel. Nah, baru pokoknya pakai hangat. Pak Ustadz cenah ieu ngaibakan jam 11 malam kan. Itu bisi tiris jenazahna cenah kuci haneut. Nu tiris mah nu ngamandian hadirin. Jenazah mah biasa we happy-happy aja. Pernah jenazah katirisan gini mandian? Enggak pernah. Saya mandiin itu di telepon 24 jam, HP saya belum pernah. Selama 27 tahun HP saya tidak pernah mati selama 24 jam. Maka HP saya 2, bukan legeng. Ya, biar apa? Kalau telepon jam 1, tenet, baru juga tidur sama istri saya gini. Mah, baru tenet, aduh. Kan enggak ada orang yang minta ceramah jam 1 hadirin subhanallah. 1 malam gitu. Maut. Asriu bil jenazah, segerakan jenazah itu. Segerakan, jangan ditunda-tunda. Segerakan. Ya, 3 kali atau 5 kali. Ya. Bimain wasidin dengan air yang dicampur sidar, daun sidar namanya. Daun bidara dulu mah. Kalau sekarang mah ada sabun, enggak usah. Ya. Kemudian waj'alna fil akhirah kafuran aw syai'an min kafur. Dan jadikanlah di akhir memandikan, dilumuri, digosok, dimandikan dengan kapur barus, bukan dibanjur dengan air kapur barus. Nah, catatan. Ya. Baik, next 2 kali. Next. Nah, ini daun bidara. Ini daun bisa mengusir jin. Jadi kalau ada yang kena penyakit ain, tahu penyakit ain Pak? Nggak tahu? Satu-satunya penyakit dalam bahasa Arab penyakit ain, nggak ada penyakit ghain, qaf, shad, nggak ada. Itu penyakit ain. Penyakit ain itu asal dari kata bahasa Arab ainun, mata. Jadi gara-gara seorang mengucapkan perkataan ketidaksukaan kepada tetangga, saat itu setan ngambil perkataan itu masuk kepada tetangganya. Tinggal itu si Bu Eti tinggal meuli bit anyar. Geuleuh lah yang kapuji, linglung sia, kayak gitu. Setan tuh ngambil, set, langsung si Ibu Eti langsung apa? Linglung kieu we. Nah, kalau ada tetangga gitu itu berarti kena penyakit ain eta. Kieu. Itu hilangnya dengan ini. 9 lembar digini-gini kucek-kucek masukin gelas, masukin air, dibaca Al-Fatihah, ya, ayat kursi, Al-Kafirun, Falak Binas, ya kan? Ditiupkan, kemudian 1/4-nya diminumkan. Yang sisanya masuk ember, dicampur air, dikocek-kocek, suruh berdiri gini, disiram. Dan jangan dianduk. Itu langsung sembuh lagi. Tapi harus bidara yang asli dari Arab. Jangan yang dari Madura, karena dari Madura pun ada. Itu kalau yang dibanjur sama yang dari Madura, itu si jinnya itu nggak keluar. Karena tahu KW, KW apalah, cicing we keluar. Next. Jenazah disiapkan di tempat memandikan. Laki-laki cukup apa? Kalau laki-laki cukup segini, auratnya kan? Ya. Kembali kalau ke posisi nggak masalah kalau mandi. Posisi itu nggak ada hal haramnya. Jadi sesuai dengan keadaan ini yang gimana enaknya saja. Apalagi kita yang memandikan harus di sebelah kiri mayat, si intinya harus sebelah kiri. Jangan sampai yang inti mandi, kecuali yang bantu-bantu di sebelah sini. Kalau aslinya harus di sebelah kiri memandi mayat ini. Dilihat dulu, ada operasian? Tidak, nggak ada luka. Tato, wah tato, ya. Udah biarin aja lah. Cincin, ambil. Kilogram, ini kan? Udah tidak ada, ini mah jenazahnya aman lah ya. Sudah, tinggal apa? Tidak ada bismillah. Tidak ada bismillah. Ya. Jangan ini mah contoh ya. Pakai kaos tangan. Bagusnya pakai selang kan, mengalir. Yang pertama dilakukan adalah istinja. Apa istinja itu? Ya, yang disebut dengan istinja itu adalah membersihkan sisa kotoran min kubulain dari 2 lubang. Membersihkan sisa, sekali lagi, sisa kotoran, bukan mengeluarkan kotoran, tapi membersihkan sisa. Ini dubur mayat dibersihkan cuman sini,
Tidak boleh memasukkan jari, ngambil. Apalagi sampai di dalam kitab Mukhtasar Fiqh Al-Islami Syekh Tuwaijiri yang disebut dengan itu apa? Hanya membersihkan saja sisanya. Saya sudah 3.000 orang ngurus jenazah dan tidak ada pun jenazah yang EO itu nggak ada. Jenazah itu pasti 2. 3 hari sebelum meninggal pasti dia keluar kotorannya semua. 3 hari itu. 3 hari itu bolak-balik ke WC. Ibu nanti kalau bapak bolak-balik ke WC selama 3 hari ke WC itu, tanya, Pak mau tanggal berapa? Itu si calon mayat itu apa? Bur keluar. Atau dia keluar ketika sakratul maut. Ketika sakratul maut. Ketika sakratul maut itu apa? Keluar. Jadi kotoran jenazah itu nggak pernah saya dapatin jenazah habis dimandiin apa? Keluar kotoran, kecuali cairan. Seperti yang gagal ginjal, gitu kan? Kalau ini sakit ginjal, Bu, harus siap pamper. Yang ginjal itu harus siap apa? Pamper. Di Cibaduyut ada yang ini saya diminta, tapi ternyata DKM-nya pingin ngurus sendiri, ya saya liatin aja. Saya bilang, Pak, itu kan saudara saya kenal dengan beliau lama, itu sakit ginjal. Saya nganter bolak-balik ke rumah sakit apa ginjalnya, itu kan. Tapi si DKM kekeh, wah cenah naon apa? Kenapa harus pakai apa? Pamper. Saya pengalaman, wah bid'ah cenah. Itu dimandikan Isa tidak pakai pamper. Dikuburinnya di tempatnya pemakaman Pak Miftah itu yang di Taman Firdaus Memorial Park. Itu selama perjalanan cairan ginjalnya itu keluar membasahi seluruh kafannya. Dan baunya jangan ditanya, Pak. Sampai supir aja muntah-muntah. Begitu datang ke pemakaman, DKM-nya tidak tanggung jawab, tidak mau turun. Akhirnya harus saya turun. Saya cuma sendirian turun. Karena seluruh tubuh jenazahnya penuh dengan apa? Cairan hijau. Dan baunya, jangan maulah. Nempel ke sini teh, Bu. Waduh, ini DKM teh gimana nih, dikasih tahu nggak mau. Yang ginjal itu butuh treatment lebih, ya. Yang hepatitis tuh hati-hati itu, ya kan? Ini penyakitnya hepatitis, hati-hati yang mandiin jangan sembarangan. Itu bisa virusnya ke apa? Masuk ke kulit kita itu. Dia harus tanya dulu. Jadi yang mati itu tanya sakit apa kira-kira ini? Hepatitis, wah berat ya. Gitu. Ya tidak bismillah tapi buka. Kemudian apa? Air sini, selang, cebok. Gimana? Oh ya gini ya nggak boleh. Itu buat apa ditutup ini? Gimana ngelihat bersih atau tidak? Ya lihat saja tangan. Udah bersih kan? Oh nggak ada kuning-kuning. Nah, lihat air, airnya sudah bersih. Ya, sampai yakin sabun. Ya, tidak boleh sampai masukin jari ngeluarin kotoran. Masih banyak di tengah kita yang begitu, Pak. Ya, mengeluarkan apa? Kotoran, jari masukin. Sampai ada jamaah saya di Telkom itu meninggal, orang tuanya anak-anaknya disuruh baris. Anak-anaknya disuruh baris berempat. Kemudian memandikan itu ngambil kotorannya, terus kena pipinya.
Pak Ustadz kenapa ya digituin? Wah, itu berarti ini sembarangan orangnya, ya sembarangan. Udah yakin bersih? Sudah. Buka. Ambil kapas. Jadi ketika memandikan siap apa? Kapas. Segini aja cukup. Sakuan. Gimana kalau nggak punya saku? Aku mah ibu Kan biasanya celemek ada kapasnya ya, yang seletingan. Habis ini apa? Next. Habis istinja, gitu kan? Istinja, mencuci 2 lubang kubul dan dubur, gunakan kaos tangan atau kain, bersihkan dengan sabun sampai bersih. Kemudian, nah ini, dalam dalil dikatakan ibda'na, mulailah bimayamin biha, mulailah dari sebelah kanan, wa mawadi'il wudu minha, dan anggota apa? Wudu. Dalam kitab Sahih Muslim di Syarih Nawawi, dalam kitab Kaifat Tagsilu Mayitan, dalam kitab Ahkamul Janais, dalam kitab banyak sekali lah. 15 kitab itu para jumhur ulama sepakat yang dimaksud dengan memulai memandikan dengan sebelah kanan adalah mewudukan mayat ka wudu'i sholat, seperti wudu mau sholat. Ya. Bismillah, baru bismillah. Tidak ada salawat-salawatan. Tidak ada apa? Apapun, diam. Ya asyikol Mustafa absil nina ilmuna. Diam. Memandikan itu apa? Sukut, diam. Dia cek Pak Ustadz ge diam, cara lempe we. Bukan. Yang tidak boleh saya ngobrol. Ya, Pak punten boleh. Amin ya. Bismillah. Kadang-kadang kita lihat kalau sebagian ulama itu sunahnya ketika memandikan itu wajahnya di salah satu sunah. Wajahnya di berapa kali? 3 kali. Ambil sebelah kiri. Biasa aja gini, nggak usah. Biasa aja. Yang tidak boleh itu apa? Ya keras banget kan, kita juga wudu biasa kan. Kalau kita wudu nggak gini biasa weh. 2 kali, 3 kali. Sip. Habis ini apa? Habis ini apa Pak? Halo? Apa ya? Tuh kan beda-beda ini semuanya juga. Ya kepala. Bapak? Kumur. Ambil kapas tadi. Kita akan madmado. Apa? Madmado. Madmado itu adalah ganti kumur-kumur. Dalam kitab Ahkamul Janais gini, masukin air basah dan mulutnya dibuka, digosok. Nih, dikeluarin darahnya, dipencet ini darahnya, giginya. Tapi kalau jenazahnya usianya sudah 70 lebih, itu harus diketuk dulu. Hati-hati, ketuk dulu, kuat, gosok. Gitu kan? Teman saya Gito itu, Pak Gito tidak diketuk. Itu usianya udah 89 tahun. Langsung digosok, coplok hadirin. Jadi ompong, lu kumaha itu. Ya susah, ya. Akhirnya sama dia ditutup gini biar nggak kelihatan sama keluarganya, ditutup. Ya kan?
Namad bado. Jadi apa? Menggosok, dibersihkan. Kalau tidak bisa dibuka ya sudah, gigi seadanya saja. Kelihatannya digosok. Susah pakai sikat gigi. Boleh. Pakai sikat gigi. Ya, tapi cukup dengan ini, ya. Ganti kemudian intinsyak, tapi tidak intinsyar. Apa? Intinsyak. Istinsyak itu apa? Istinsyak itu masukin air ke hidung. Nah, kekeliruan kita ketika wudhu selama ini adalah tidak menghirup air, itu kekeliruan kita. Ya. Nah, kekeliruan kita ketika wudhu gini. Wok 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 full. Nah, sisanya itu disedot. Kalau kita makan nih, itu mah bersihan komedo. Disedot. Tapi disedotnya teh sedikit gini. Intinsyak dan intinsar. Itu. Nah, kita itu kalau kita bermadhab Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi itu banyak kaum muslimin katanya yang tidak berwudu sebenarnya wudu sebelum dia menghirup. Gitu. Tapi jangan keras-keras. Kalau keras-keras kadi lieur tah. Seng kadi tah. Majuid ya. Hidung. Bersih. Alhamdulillah. Baru apa? Ciprat wajah. Kalau ada janggot, janggotnya gini. Sela-selanya. Ya. Tinggal apa? Belum, ini dulu. Tangan sampai siku. Dua kali, 3 kali, baru rambut kepala cuman sekali, ambil air ciprat sini ke belakang, balik lagi, masukkan ini ke telinga, set, bersihkan, cuman sekali saja. Balikin, cuman sekali. Kebanyakan kita gimana? Begitu tidak? Kebanyakan begitu, ya kan? Kemudian kaki 3 kali juga. Ini kena diabetes, jadi ini ya amputasi gigi. Tiga kali, jadi digosok. Kebanyakan kita wudhu teh gini, habis beres ini ka masjid we. Siga sapintro ngaturin. Jadi harus di gosok. Ya, sama tangan. Alhamdulillah, sudah apa? Sudah beres wudhu nih. Tinggal apa? Siram. Benar. Siram dari kepala. Kanan. Kalau selang, ya kan? Masuk. Dibilas kanan. Udah beres, baru sebelah kiri. Ini baru siram air ya. Sampai beres. Nah, yang dimaksud dengan air campur sabun itu gini.
Kalau kita biasanya disiram di sabun. Jadi kita itu nyiapin air segini. Segini. Penuh. Pakai sabun. Kemudian dikocok. Tapi nggak usah kayak gini tarik-tarik biar ke laut. Mau gitu ya. Jadi udah campur sabun. Jadi ketika siraman dari seluruh tubuh ke sini itu sudah air yang campur dengan sabun. Tinggal digosok. Jadi nggak ngabisin banyak air sabun begitu ya di ini. Jadi tinggal gini. Terus ya udah dulu. Nah, setelah semuanya apa? Disiram, mulailah dari apa? Kepala. Keramas. Siram. Kasih sabun. Sampai ininya apa? Kulit-kulitnya nih disentuhkan. Ya. Baru dibilas. Sampai apa? Sampai sudah tidak ada sabunnya lagi. Kemudian apa? Tangan kanan. Sabun. Kan tadi sudah sama sabun airnya itu banyak, ya kan? Kalau kurang tinggal disiram lagi. Ini belum bilas ya, masih apa? Masih air yang tadi campur dengan apa? Sabun. Kanan dulu sebelum pindah. Ya. Terus bawahnya, pahanya. Terus sampai sini. Baru pindah ke sebelah kiri. Ininya. Ya. Rasanya gini, jangan di sini. Kenapa ini bahaya, nanti ibu malah jadi bergenggaman tangan. Ya kan? Ini semua ya. Sama lakukan tadi sampai seluruhnya dirasa sudah penuh, baru dibilas dengan air yang bersih. Dibilas yang sabun tadi. Terus kanan dulu biasakan. Sudah bersih, bilasan kanan, kemudian bilasan sebelah kiri. Bilas yang bersih. Jangan sampai ada sabun-sabun yang tersisa. Ya, sampai betul-betul yakin tidak ada lagi sabun. Kakinya, pahanya, bawahnya dibilas. Alhamdulillah. Sudah belum? Miringkan jenazah. Sekali saja, tidak usah 2 kali. Jika jenazahnya masih lemas, baru 3 jam lah. Baru 2 jam itu masih lemes. Biasa gini, kalau orang sakitnya sudah sebulan 2 bulan di rumah sakit, walaupun 2 jam itu dibawa ke rumah itu keras langsung. Tapi kalau yang sakitnya baru 2 hari 3 hari itu masih apa? Lemas. Nah caranya, kaki kanan ini ke sini. Kaki kanan dikesinikan. Biar nanti si badan ini ketarik sama pinggulnya. Jadi kita tarik ini. Tarik tangan ini. Sudah langsung ke bawah sini. Kalau takut jatuh, si jenazah suruh pegang ke pinggang kita. Pegang. Baru apa? Masuk lagi air yang dicampur sabun tadi. Digosok sampai belak bawah sini. Jadi tidak usah lagi dibalik lagi nanti ke kanan ke kiri, cukup saja. Satu bagian ini sudah apa? Sudah mencukupi nih. Ya. Kalau berdua berarti yang satu apa? Menahan. Ya. Yang satu apa? Menahan mundaki gini. Ini kan? Ini cuma apa? Nah, cuma nahannya gini. Ya. Gitu. Tapi kalau jenazahnya sudah keras, nah ini biasanya badannya apa?
memang butuh apa? Waduh. Itu kalau jenazahnya keras, makanya asri ubil jenazah, segerakan jenazah itu. Jadi ini sampai sini betul-betul apa? Betul-betul yakin sampai bersih, baru disiram dengan air bersih lagi. Alhamdulillah. Berapa kali itu? Sekali, baru sekali. Ulang tanpa wudu. Kepala, kuramas lagi, bilas lagi, kanan, sabun lagi, ya kan? Masuk semua sini, kanan, kiri, bilas kanan sampai bersih, bilas kiri, pun apa? Digosok lagi, bilas lagi. Berarti berapa? 2. Tadi mandikan berapa kali? Nah yang terakhir ini waj'alna fil akhirah kafuron au syai'min kafur. Kan tadi sudah masukin kapur baru segini. Ya kan? Nah bukan airnya diambil disiram, bukan. Ini kenapa si kapur barusnya? Ya, diambil kapur barusnya. Gosok dengan kapur barus. Ambil kapur barusnya, plok. Ambil lagi kapur barusnya. Gosok. Jadi kapur barus dia apa dilumuri ke seluruh tubuhnya. Ya, kata Rasul, ulangi lagi. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul? Kata Rasul, biar jenazah saudaramu tidak mudah layu, tidak mudah busuk. Semalaman tetap apa? Kuat. Kalau dimandikan apa? Maghrib, baru dikubur besok hari. Ya, ini yang terakhirnya itu dengan apa? Dengan kapur barus. Ya, diambil, digosok. Nah, apa selama ini kita keliru teh airnya penuh segini, dikasih kapur barus, disiram, ya hilang semuanya tuh. Nggak ada yang nyisa nempel di badan. Makanya, ya itu di apa? Dilumuri bukan disiram.